Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan lanjut. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu perkembangan mutakhir dari sains yang sedang hot ya. Ada pemenang Nobel 2022, John Clauser, Alain Aspect, dan Schellinger ini adalah berhasil merefutasi atau memfalsifikasi apa yang dikemukakan oleh Albert Einstein, Podolsky, dan Rosen pada tahun 1935 yang kemudian diformulasikan lebih matematis dan lebih teknis secara eksperimental oleh Bell. Ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik dari beberapa sudut tinjauan. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Anda semua, kita semua bisa melihat salah satu momentum bersejarah yang sangat penting dari proses falsifikasi Popper dalam salah satu sains yang paling fundamental ya dan terdepan, sains yang paling terdepan saat ini, yaitu bidang quantum mechanics. Yang kedua, ini juga masih terkait dengan revolusi pengetahuan atau siklus pengetahuannya Thomas Kuhn. Yang ketiga, ini juga bisa kita tinjau dari bagaimana para saintis berusaha mencari kebenaran dan bisa dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan hardcore dari mekanika kuantum dan mengembangkan progressive Bell-nya. Itu poin pertama, jadi beberapa bahasan philosophy of science. Banyak sekali pelajaran dalam philosophy of science yang bisa kita ambil dari case ini. Poin yang kedua, bahwa apa yang akan dibahas ini juga menjadi dasar dari sebuah realitas yang mungkin ke depan ya, beberapa tahun lagi, bahkan mulai sekarang sebenarnya, akan menjadi realitas sehari-hari kita ya. Sebagaimana teori Maxwell itu tahun 2000-an, tahun 1900-an mungkin temuan baru teoretik, dan sekarang setiap orang bicara tentang sinyal elektromagnetik. Padahal konsep ontologis tentang medan itu sendiri, medan elektromagnetik itu betul-betul tahun 1700, 1800 awal itu belum ada ya. Jadi bagaimana sebuah hal yang dianggap nyata dan benar-benar nyata dalam kehidupan manusia ini nggak pernah terlepas dari sebuah konstruksi sains ya. Sebuah konstruksi pikiran manusia dikembangkan, divalidasi dengan sains itu sendiri. Nah, realitas kuantum ini saya rasa akan menjadi salah satu anak zaman ya. 13 provider cloud dan sudah diambang mata, memasuki berbagai penerapan, quantum teleportation, quantum telecommunication, dan berbagai kuantum yang lain. Yang salah satunya banyak sekali dikembangkan berdasarkan fenomena belitan kuantum atau quantum entanglement. Jadi hari ini kita akan mendengar, insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber, oleh guru kita semua, Bapak Dr. Insinyur Budi Sulistyo, Magister Teknologi CISA, yang sudah beberapa kali juga membahas dalam kuliah ini dan hampir selalu ikut sejak awal dari kuliah ini bersama-sama dengan saya untuk mendiskusikan berbagai topik filsafat sains ini. Demikian mungkin pengantar dari saya mohon maaf nih, laptop sedang booting dari tadi ya, masih ada masalah, jadi saya sementara menggunakan handphone sebelum pindah ke laptop. Kepada Pak Budi Sulistyo kami persilahkan, kita sampaikan aplaus bagi beliau. Ya, Baik. silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Dimitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Semoga hari ini diskusi kita menarik. Dan ya, ini kita membahas, tadi Pak Dimitri sudah menyampaikan, kita akan membahas sedikit, banyak bahkan ya, tentang apa yang sebenarnya ditemukan oleh peraih Nobel Fisika tahun ini ya, 2022, yaitu 3 orang itu, John Clauser, Alain Aspect, dan
Zeilinger, gitu ya. Nah, mereka memang risetnya itu betul-betul fokus tentang fenomena mekanika kuantum ini ya Pak Ibu ya. Nah, bukan hanya riset mereka ya, jadi riset mereka itu memang fokusnya pembuktian tentang entanglement dan sebagainya gitu ya. Yang lebih penting lagi adalah ternyata riset itu memberi implikasi yang vital ya bagi komputasi misalkan. Computing, ada quantum computing gitu ya. Jadi komputasi dengan menggunakan kuantum itu, apa itu gitu ya. Nah itu memang tidak mungkin dilakukan tanpa, nyaris nggak mungkin dilakukan tanpa penemuan-penemuan dari ya sejak rumusan dari Bell sampai ke Zeilinger ini. Kemudian nanti ada kriptografi kuantum dan sebagainya. Mungkin kita dalam hal teknologi nanti bisa kita bahas gitu ya. Cuman di pembahasan yang sekarang barangkali saya tidak banyak membahas itu. Kemudian ada hal lain lagi yang perlu saya tekankan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengikuti ya diskusi kita gitu ya, bareng-bareng kita berpikir, berdiskusi gitu ya, mungkin nanti tanya jawab dan sebagainya, ada pertanyaan yang bisa saya jawab, ada banyak yang nggak bisa saya jawab, ya seperti itulah ya. Nanti kita akan melihat ya dari materi ini, para saintis ini nanti itu menggunakan akalnya Pak Ibu ya, itu untuk merumuskan sesuatu. Nah, rumusan-rumusan atau objek-objek akal itu ya, itu nanti terlihat dia punya konsekuensi gitu ya. Bahkan untuk hal-hal yang kemudian terbukti salah ya. Misalkan Einstein itu mengasumsikan sesuatu, kemudian konsekuensinya dia rumuskan dengan sangat bagus gitu ya. Dan konsekuensi itu valid ya. Meskipun berikutnya ternyata terbukti salah ya. Nah, itu yang menarik. Ini alam akal itu kalau di Popper dia, kalau saya tidak salah ya, dia membagi alam pikiran itu menjadi 3, yaitu alam eksternal gitu ya, fisik ini ya, komputer, mobil, bumi, itu alam eksternal gitu ya. Kemudian alam experience itu ya emosi kita, kemudian panas, dingin yang kita rasakan gitu ya. Itu alam experience. Kemudian yang satu itu alam akal. Alam akal ini punya punya substansi gitu ya, punya konsekuensi. Yang pertama itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nanti akan kita lihat bahwa tadi Pak Dimitri sudah menyinggung juga, nanti ada semacam, karena alam akal itu ada konsekuensi, maka ketika kita melakukan eksperimen gitu ya, nanti ada eksperimen yang merefute atau membantah asumsi kita atau konsekuensi yang dirumuskan oleh akal kita. Ada yang corroborated, mensupport ya. Jadi eksperimen ternyata hasilnya sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita konsekuensikan dari akal kita, atau dia membantah gitu ya. Jadi realitas itu seakan-akan tampil apa adanya. Nah, ini sering disalahpahami. Realitas tampil seperti itu, maka kita bisa tadi itu yang merumuskan sesuatu, kemudian kita tahu benar atau salah. Kira-kira dua hal itu ya Pak Ibu ya. Nah, semoga diskusi kita menarik hari ini. Nanti ada hal-hal yang aneh juga ya yang akan kita lihat, karena kuantum tuh kalau Feynman bilang ya, kalau yang mempelajari teori kuantum kemudian mereka paham gitu ya, itu kemungkinan besar mereka mengaku paham. Nah, itu kemungkinan besar mereka belum paham gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan belajar teori kuantum kemudian bingung Bapak Ibu, berarti benar saya udah, berarti saya cukup pintar gitu ya karena bingung gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ya kita bingung bersama-sama Pak Ibu ya, kita lihat.